Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Incoterms 2010 dan 2020. Anggota kelompok yang pertama Adam Kurnia Samudra dengan NIM V1222001, Ivana Dia Cantika dengan NIM V1222030, dan Trisan Fiona dengan NIM V1222070. Apa itu Incoterms? Incoterms atau International Commercial Terms adalah seperangkat aturan yang dikembangkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk mengatur perdagangan global. Mereka digunakan untuk menentukan tanggung jawab kontraktual antara pembeli dan penjual dan dapat diterapkan pada kontrak apapun yang melibatkan penjualan barang. Incoterms juga dikenal sebagai ketentuan komersial internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang, termasuk proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung jawab biaya yang timbul, dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Tujuan utama Incoterms. Tujuan utama Incoterms adalah untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Mereka membantu mengurangi risiko kesalahpahaman yang merugikan dalam transaksi perdagangan. Incoterms juga berfungsi sebagai persyaratan utama dalam beberapa faktor komersial. Perbedaan Incoterms 2010 dan Incoterms 2020. Perbedaan antara Incoterms 2010 dan Incoterms 2020 tidak terlalu jauh dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan pada Incoterms 2010. Yang pertama, salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah perubahan nama DAT atau Delivery at Terminal menjadi DPU, Deliver at Place Unload, karena adanya kesalahan pengertian terhadap kata terminal. Yang kedua, perubahan lainnya adalah peningkatan tingkat pertanggungan dalam aturan CIP, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian Institute Cargo Clause diubah level C menjadi A. Untuk aturan CIF, level cover tetap C. Secara umum, peraturan telah disederhanakan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Versi baru ini menetapkan persyaratan keselamatan sebagai bagian dari kewajiban dan biaya transportasi. Incoterms 2020 memuat pengaturan pengangkutan dengan alat angkut sendiri dalam aturannya, FCA, DAP, DPU, dan DDP. Yang ketiga, Incoterms 2020 membantu penjual ketika aturan FCA berlaku bersamaan dengan letter of credit. Pembeli mungkin meminta pengangkutan untuk memberikan kepada penjual dokumen yang mengonfirmasi pemuatan barang. Bank yang menerbitkan letter of credit memerlukan bill of lading. Aturan baru ini menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak harus memenuhi permintaan tersebut. Solusi yang lebih baik adalah bank meminta bill of lading yang diterima untuk pengiriman daripada dokumen yang membuktikan bahwa kargo telah dimuat. Perubahan yang diharapkan dan aktual yang diperkenalkan pada Incoterms 2020. Mayoritas pengguna Incoterms berpendapat bahwa aturan FAS akan dihapus karena berlaku banyak kesamaan dengan FCA. Penghapusan EXW yang seringkali dianggap lebih cocok untuk perdagangan internal juga diperkirakan terjadi. Menghapus EXW juga berarti memperluas aturan FCA, standar yang paling banyak digunakan. Hal ini akan mengarah pada terciptanya dua subtype FCA, satu untuk pengiriman darat dan satu lagi untuk transportasi laut.
Aturan DPP seharusnya terungkap dalam dua Incoterm, DPP dan DTP. Perbedaannya adalah lokasi di mana penjual tidak lagi bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan barang tersebut. Aturan CNI atau biaya dan asuransi baru akan diperkenalkan untuk mengisi kesenjangan antara FCA, CFR, dan CIF. Oke, lanjut. Aturan FOB dan CIF seharusnya diubah sebelum Incoterms 2010 diberlakukan. Kedua aturan ini bisa saja diterapkan pada pelayaran peti kemas. Bisa jadi pada Incoterm 2020 juga terjadi hal yang sama. Ternyata perubahan tersebut tidak muncul di Incoterm 2020. Dan tidak ada aturan yang dihapus atau ditambah, hanya satu aturan yang diganti namanya. Oke, sekian materi Incoterms yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.